selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, pada hari ini Ibu akan mengadakan remedial. Karena nilai ulangan tengah semester kalian kurang memuaskan, maka hari ini kita akan remedial ya. Sebelum kita remedial atau Ibu memberikan soal-soal kembali, Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran sebelumnya. Ayo disimak ya dan didengarkan agar nilai kalian lebih bagus dari sebelumnya. Soal 1 hingga 3 yang Ibu berikan itu tentang materi PKN. Nah, yaitu menjelaskan tentang hak. Apa sih itu hak? Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Contohnya seperti mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sudah paham tentang hak? Dan di soal kedua itu tentang kewajiban. Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang baik secara hukum maupun moral. Contohnya seperti mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam bermasyarakat. Kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Contohnya ada yang bisa mencontohkan? Ya, bagus. Nah, itu tentang pengertian kewajiban dan contoh-contohnya. Dan pada nomor 3 itu ialah soal tentang rasa tanggung jawab. Apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk susila dan tinggi rendahnya akhlak yang dimilikinya. Contoh rasa tanggung jawab itu seperti memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Dan soal keempat sampai 5 itu tentang materi bahasa Indonesia, yaitu ciri-ciri pantun. Ibu akan menjelaskan ciri-ciri pantun terlebih dahulu. Ciri-ciri pantun ialah yang pertama, pantun bersajak A B A B. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama, sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua setiap bait. Dan yang kedua itu isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat setiap baitnya. Nah, itu adalah ciri-ciri pantun. Diingat ya, soal nomor 4 dan 5 itu tentang materi bahasa Indonesia, yaitu ciri-ciri pantun, dan yang Ibu sudah jelaskan tentang ciri-ciri pantun tersebut. Oke, pada soal selanjutnya yaitu tentang pembelajaran IPA atau materi IPA. Yang pertama tentang peredaran darah. Ibu akan menjelaskan tentang peredaran darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Oksigen atau O2, darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil contoh peredaran darah kecil sebagai berikut, yaitu ada bilik kanan, arteri pulmonalis, ada paru-paru, vena pulmonalis dan serambi kiri. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri atau jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut, yaitu ada bilik kiri, arteri besar atau aorta, ada arteri, seluruh tubuh, vena, dan serambi kanan.
Soal pada materi IPA selanjutnya yaitu tentang membahas pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta, pembuluh balik, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Soal selanjutnya mengenai tentang paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyulai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Ingat ya anak-anak, alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Oke, pada soal akhir ini materinya yaitu tentang seni budaya dan keterampilan, yang menjelaskan tentang pengertian tangga nada. Yang pertama yaitu tangga nada minor. Tangga nada minor adalah sebutan bagi tangga nada di antonis yang tersusun dari 8 not yang biasanya dimulai dari nada ke-6 atau A, La. Ciri umum dari penggunaan tangga nada minor adalah di mana musik yang dimainkan memiliki kesan sedih atau sendu dan tidak bersemangat. Adapun contoh lagu yang memiliki tangga lagu minor misalnya seperti Ambilkan Bulanmu, Kasih Ibu Sepanjang Masa, dan lain-lain. Jadi tangga nada minor itu berkesan lagunya sedih atau tidak semangat ya anak-anak. Jika tangga nada minor adalah sebutan bagi tangga nada yang musiknya terdengar sendu, maka tangga nada mayor justru sebaliknya. Nah, ciri khas dari penggunaan tangga nada mayor adalah musiknya yang terkesan penuh semangat, ceria, dan riang gembira. Biasanya musik jenis mayor diawali dan diakhiri dengan nada do dengan kunci C. Dalam lagu wajib nasional, beberapa contoh lagu yang menggunakan tangga nada mayor diantaranya seperti Maju Tak Gentar. Siapa yang tahu lagu Maju Tak Gentar? Iya, pintar sekali. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan tangga nada mayor atau salah satu contoh yang menggunakan tangga nada mayor. Apalagi yang lagu gembira, Indonesia Raya, betul sekali. Nah, Indonesia Raya dan Maju Tak Gentar ialah contoh yang menggunakan tangga nada mayor. Alhamdulillah, materi yang Ibu jelaskan yang ada di dalam soal-soal ujian tengah semester sudah selesai. Dan sekarang kita mulai remedialnya. Sudah siap untuk remedial? Oke, sekarang Ibu akan membagikan soal-soal remedial. Kerjakan dengan baik ya, dan jangan menyontek. Ingat-ingat materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Alhamdulillah, remedial hari ini berjalan dengan baik. Semoga soal-soal yang telah kalian isi mendapat nilai yang bagus dan tidak lagi di remedial. Sekian pada pertemuan hari ini. Besok kita akan membahas tema 5 yaitu ekosistem. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang ekosistem, kalian buka dulu ya buku-buku tematiknya dan pelajari terlebih dahulu.
sekian dari Ibu. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.